Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan perkenalkan, nama saya Debbie Rafina dengan NPM C1C02201. Dan saya dengan Tiara Lucita dengan NPM C1C022004. Saya Revani Simbolon NPM C1C022114. Dan saya Sisi Kaulausa dengan NPM C1C022131. Nah, di sini kami akan mendebatkan tentang kasus yang sedang hangat dan sedang dibicarakan oleh masyarakat luas, yaitu tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI Pospampres Presiden kepada masyarakat sipil. Saya dan teman di sebelah saya sebagai tim pro, saya dan sebelah teman saya Tiara sebagai tim kontra. Nah, di sini tuh ada peristiwa 3 anggota TNI yang membunuh warga sipil. Nah, jadi isunya itu tentang 1 anggota TNI akan dihukum mati, yaitu adalah yang pelaku utamanya, dan 2 pelaku lainnya akan dihukum 6 bulan penjara. Kami dari tim pro setuju kalau adanya hukuman mati. Nah, kami dari Tim kontra tidak setuju dengan hal tersebut, apalagi hukuman mati. Itu menurut kami sebagai tim kontra itu terlalu berat untuk pelaku tersebut. Mungkin saja bisa diganti dengan sanksi lain atau dengan penjara seumur hidup. Tapi mungkin kalau di penjara seumur hidup ataupun sanksi lain seperti denda, mungkin keluarga dari korban itu tidak akan terima gitu, karena nyawa anaknya sudah direnggut. Jadi mungkin dari keluarga korban menyatakan bahwa nyawa diganti dengan nyawa seperti itu. Jadi kami setuju dengan adanya hukuman mati supaya kedepannya nggak ada lagi hal-hal yang seperti itu, untuk meminimalisir juga kejadian-kejadian yang terjadi dalam pembunuhan seperti itu. Tetapi kan dari awal itu sudah dikatakan oleh TNI bahwa mereka meminta uang tebusan sebesar 50 juta. Sedangkan dari pihak korban hanya memberikan 13 juta. Kenapa tidak diberikan sepenuhnya supaya hal ini tidak terjadi sebelum korban itu dibunuh? Tapi kan korban itu kan sebagai warga sipil. Nah, mungkin keadaan ekonominya juga tidak terlalu baik. Nah, sedangkan uang 13 juta itu saja itu keluarganya itu masih meminjam dari keluarganya yang lain. Atau mengapa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, polisi, untuk menyelamatkan si anak korban atau si korban? Nah, itu sendiri juga karena adanya ancaman. Mungkin kalau saya baca di berita itu katanya ancamannya itu jika dilaporkan ke pihak berwajib, maka nyawa anak itu akan hilang pada saat itu juga. Nah, kemudian 3 anggota TNI ini kan aturannya membela atau menjaga negara, terus menjaga keamanan masyarakat. Tapi kenapa mereka malah menganiaya masyarakat, melakukan pembunuhan? Itu sudah melanggar HAM. Mereka melakukan pelanggaran HAM. Apalagi mereka sebagai contoh aparat TNI seperti itu. Seharusnya mereka itu mengayomi masyarakat, bukannya malah membunuh masyarakat. Terus mereka menculiknya itu juga dengan motif mereka mengatasnamakan aparat kepolisian, dan juga mereka menuduh bahwa mereka ingin menangkap pelaku karena pelaku sebagai pengedar obat-obatan terlarang. Mereka memfitnah pelaku ini. Apakah sudah ada bukti bahwa korban tersebut menjual obat-obatan terlarang? Nah, bukti itu sendiri mungkin sudah ada. Kemudian juga pelaku itu mungkin dia menuduh korban sebagai penjual obat-obatan terlarang karena salah satu motifnya itu juga karena korban bekerja di toko obat-obatan.
Nah, mungkin motifnya tuh jadi dari situ dia bisa menuduh korban bahwa dia juga melakukan penjualan obat-obatan terlarang. Tapi bisa jadi dia ikut campur dalam penjualan obat-obat terlarang itu. Dilihat dari sisi lain, kalau kita lihat dari sisi lain, dari TNI tadi sudah mengatasnamakan aparat kepolisian. Dari situ aja kita udah tahu kalau orang itu memfitnah si korban. Karena apa? Mereka nggak bilang kalau mereka itu TNI, tapi mengatasnamakan aparat kepolisian. Jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa mereka itu memfitnah si korban seperti itu. Terus kenapa 3 anggota kepolisian itu, jika dia memang tidak memfitnah korban dan jika korban itu memang melakukan penjualan obat-obatan terlarang, kenapa mereka tidak langsung melaporkan korban kepada pihak yang berwajib? Kenapa mereka malah seakan-akan menculiknya dan juga mengancam orang tua korban untuk memintai uang sebesar 50 juta? Ini sudah jelas-jelas kasus pembunuhan. Kami tetap tidak setuju. Mungkin hukuman penjara seumur hidup hukuman mati tersebut atau bisa digantikan dengan hukuman penjara beberapa tahun, karena kan pihak TNI sudah berjasa dan mengabdi kepada negeri kita. untuk motif itu mungkin ada motif lain yang melatar belakangi kasus tersebut. Apalagi mungkin si pelaku ini sudah kenal dengan si korban. Ya kembali lagi, kalau mereka seorang TNI, seharusnya mereka itu bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan bijak seperti itu. Apalagi mereka seorang TNI, seorang bukan orang biasa seperti masyarakat biasa seperti itu. Yang namanya juga manusia, mungkin mereka bisa jadi hilaf. Terus tadi dikatakan rekan mungkin sudah kenal, tapi ada salah satu berita itu mengatakan bahwa ibu korban sudah mengkonfirmasi bahwa mereka itu saling tidak kenal walaupun sama-sama berasal dari Aceh. Kan ibunya yang mengatakan bahwa mereka tidak kenal. Ibunya mungkin yang tidak kenal. Kan korban belum menyampaikan terkonfirmasi apakah itu kenal atau tidak. Mungkin emang kenal sebelumnya, tapi ibunya udah bilang kalau mereka tidak kenal. Ibunya mungkin yang tidak kenal. Bisa jadi si korban kenal. Memang kenal. Tapi bagaimana bisa menanyai korbannya? Kami sebagai tim pro sangat mendukung jika pelaku tersebut dihukum dengan hukuman mati. Serta kami juga ingin pelaku tersebut jabatannya dipecat dari instansi tersebut. Kemudian dipecatnya itu harus secara tidak hormat karena mereka telah membunuh masyarakat atau warga sipil. Kami sebagai tim kontra tidak setuju dengan hal tersebut. Karena apa alasan dari tim kalian tidak setuju dengan hal tersebut? Karena untuk hukuman mati itu menurut kami itu terlalu berat. Mungkin bisa diganti dengan hukuman yang lain atau penjara seumur hidup atau beberapa tahun. Karena kan TNI itu sudah Bagaimanapun ia sudah mengabdi kepada negara. Tapi dia berbuat kejahatan sampai membunuh orang, sampai menghilangkan nyawa. Aturan sebagai anggota TNI itu kan harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat dan mengayomi masyarakat tentunya. Mereka yang melindungi masyarakat, tapi kenapa mereka yang membunuh masyarakat? Nah, kembali lagi kami juga setuju kalau 3 orang TNI itu dipecat dari instansi mereka. Baiklah teman-teman, sekian debat singkat dari kelompok kami mengenai tentang pembunuhan warga sipil oleh 3 anggota TNI pas Pampres Presiden. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Jikalau ada kesalahan dalam perdebatan singkat tadi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.